Akhirnya di seri baru lagi dari Logitech MX Master yang terakhir itu ini gue pakai MX Master 3S dan sekarang ada namanya MX Master 4. Gue pribadi adalah user MX Master 3S dulunya yang dimana sekarang udah gue tinggalin karena gue udah nggak suka sama bentuknya. Kelihatan kotor banget sih ya, kayak stain ini gue nggak bisa ilangin. Plus udah ada beberapa part yang gompal-gompal juga, jadi kayak kurang enak aja gitu dilihatnya. Padahal secara shape dan secara fitur ini mouse tuh enak banget. Ditambah karena gue pilihnya warna putih juga sih, jadi kelihatan banget kotornya. Nah itu dia yang jadi pembeda banget di MX Master 4 soal material surface-nya yang udah berubah, dimana nggak pakai rubber lagi di sini, tapi pakai hard plastik yang dikasih texture. Sejujurnya secara feel memang lebih kerasa premium feel pegangnya si MX Master 3S sih, karena rasanya tuh empuk, lembut gimana gitu ya, karena rubber, tapi minusnya soal ketahanannya ini sih ya. Sayang aja gitu kalau misalnya kita udah beli mahal-mahal tapi ujung-ujungnya cepet kotor dan jadi males pakainya. Nah MX Master 4 ini dia utamain lebih ke durabilitas si material yang kita bisa pakai sih ya. Jadi secara long term ini akan lebih nyaman pakainya. Tapi gue paham ini pasti akan jadi perdebatan sih, karena rasa premiumnya jadi berkurang jujur aja di MX Master 4 ini secara pegang materialnya gitu ya. Walaupun memang secara material plastik ini kelihatan banget solidnya, terus teksturnya juga nggak yang norak gitu, tetap enak kena tangan, tapi juga bukan yang kayak mouse gaming punya coating grippy gitu ya, jadi tetap ada licinnya gitu. Cuman karena dia emang udah ergonomik, tetap fit juga di tangan, jadi sih nggak ada masalah. Ditambah juga pergerakannya bukan untuk mouse gaming yang cepet gitu ya kalau si Logitech MX Master 4 ini. Nah secara bentuk juga ini masih bawa DNA-nya si MX Master 3S, jadi nggak berubah jauh. Beberapa hal kecil aja yang berubah. Yang pertama tuh di bagian click button di MX 4 sekarang tuh lebih lebar, terus ada roundednya juga di bagian sini. Jujur lebih enak aja kliknya karena lebih lebar untuk tangan gue yang cukup besar. Karena di MX Master 3 sih jujur aja klik kiri itu kekecilan buat gue. Jadi di MX 4 sekarang klik kiri dan kanan itu di fullin, udah nggak ada frame kanan kirinya. Tapi untuk di bagian kanan untuk kita bisa resting jari kelingking dan jari manis ini dihilangin sama MX Master 4. Jadi gue pribadi sih lebih nyaman resting jari manis dan kelingking gue di MX Master 3S. Walaupun sedikit banget tapi kerasa sih di gue bedanya. Terus di bagian pangkal jempol di deket side button yang sebelah kiri juga itu ada beda. Pinggang si mouse-nya tuh lebih ramping di MX Master 3S, jadi gue ngerasa lebih fit di MX Master 3S. Sementara di MX Master 4 ini lebih gendut ya gue ngerasa, jadi tangannya tuh agak meluk keluar gitu loh. Jadi di bagian jempol, pangkal jempol itu lebih ada effort untuk gripnya, sementara di MX Master 3S itu udah enak banget sih menurut gue, cekungan itu pas banget. Tapi bukan artinya si MX 4 ini tuh nggak enak, karena identitas bentuk MX Master tuh tetap ada di sini yang menurut gue ini udah jadi bentuk paling nyamannya MX Master sih ya. Buat kalian yang suka ergonomic oriented tangan kanan, ini akan cocok banget apalagi kalau buat kerja. Secara fitur tentu ada beda, dan yang paling utama di MX Master 4 ini adalah fitur haptic feedback. Menurut gue ini refreshment yang cukup menarik di MX Master. Jadi di bagian side button sebelah kiri yang untuk jempol itu ada satu tombol besar yang bahannya itu dari rubber, terus ada pattern kayak bulat-bulat gitu ya. Ini ngegantiin button yang sebelumnya ada di MX Master 3S yang bentuknya garis doang dan kita pencetnya ke bawah. Terus ada penambahan side button juga, jadi nggak cuma ada 2 aja di bagian kiri, tapi ada 3, nambah 1 agak di depannya dekat yang horizontal scroll wheel. Terus ukuran scroll wheel juga ini dilebarin, lebih nyaman lah untuk jempol kita. Terus ada perubahan juga di dongle Logi Bolt-nya, sekarang udah Type-C dan bentuknya juga jauh lebih kecil. Dan tentunya software juga ini ada ke bagian update ya, Logi Option Plus. Sekarang udah jauh lebih kompleks fiturnya. Ngomongin soal fitur haptiknya, sebenarnya ini fitur yang bukan jadi mandatory banget gitu ya di sebuah mouse. Jadi kalau misalnya nggak ada fitur ini di mouse pun ya tetap bisa berfungsi mouse-nya. Tapi ini adalah fitur yang kasih experience lebih ketika kita pakai si mouse-nya sih ya. Gue ngerasanya tuh lebih kayak nyatu aja itu tangan gue, lebih bisa komunikasi sama kursor yang ada di PC kita. Jadi haptiknya itu akan kerasa di beberapa part. Kayak misalnya kita mau ubah desktop atau ubah display, dan nyebrang display itu kita bisa rasain getaran di bagian si haptic feedbacknya itu. Terus dia kan ada fitur baru namanya Action Ring yang kita bisa pakai juga, yaitu
kerasa juga haptic feedbacknya di sana, dan tentunya kita bisa adjust juga haptic buttonnya, ada pengaturannya sendiri, kita bisa aktifin atau enggak, dan kita bisa ubah juga intensitas si getarannya itu mau low, medium, atau high. Catatannya soal si haptic feedback ini menurut gue sih ya karena dia nambah satu komponen lagi kayak gini, nambahin bobot si mouse-nya sih ya. Jadi selisih sama yang 3S itu sekitar 7 gram. Mungkin kalau misalnya di mouse kerja itu bukan jadi hal yang dipedulin banget ya, tapi kalau misalnya mouse gaming beda cerita. Tapi tetap aja buat kalian yang memang ada concern ke sana, ya si MX Master 4 ini lebih berat dibanding yang MX Master 3S. Terus soal konsumsi baterai, tentunya kalau misalnya keseringan fitur haptic feedback-nya ini aktif, ya konsumsi baterainya pasti akan lebih boros dibanding nggak pakai haptic feedback. Tapi sejauh gue pakai MX Master sih baterainya awet banget ya. Nah, soal thumb button yang tadinya ada di MX Master 3S yang dipencetnya secara vertikal ke bawah, jadi neken ke bumi, sekarang diubah posisinya jadi lebih lebar, lebih luas, dan lebih natural karena kita pencetnya itu ke dalam ya, jadi jauh lebih enak, dan fungsinya juga diganti. Secara default kan untuk di MX Master 3S ini untuk ke gesture aja ya, jadi kita bisa mainin multi window-nya, kita bisa ubah-ubah window juga dari sini kayak all tap dari si gesture ini bisa. Nah, sekarang itu gesture kan dipindahin sama si MX Master 4 ke bagian yang side button depannya itu. Nah, itu untuk gesture. Sebenarnya haptic button ini sekarang itu untuk yang namanya action rings, jadi dia ada dedicated fitur baru lagi. Tapi yang action rings ini tuh sebenarnya bisa dipakai juga di MX Master 3S. Nanti kita akan coba lihat di softwarenya ya. Tapi intinya action rings itu memang lebih dedicated untuk MX Master 4, khususnya untuk di tombol yang haptic button ini. Karena di situ juga fungsi haptic feedbacknya kerasa ketika kita lagi pakai fungsi action ring. Nah, action ring ini kita bisa akses, kita bisa customize lewat softwarenya Logi Option Plus. Memang ini adalah bagian yang menurut gue paling penting dari kita beli ekosistemnya Logitech. Softwarenya dia tuh untuk sebuah peripheral productivity tuh bagus banget menurut gue, fiturnya sangat bisa diandalkan dan update-nya tuh cepet banget ya. At least ada 3 fitur yang gue notice di Logi Option Plus yang wajib banget kalian coba selain utak-atik si device itu sendiri. Tapi kalian bisa perhatiin di pojok kanan atas itu ada 3 icon yang kalian bisa explore. Yang pertama itu ada action rings yang tadi gue udah jelasin sedikit di bagian tombol haptic buttonnya ini. Jadi memang action rings ini rilis barengan sama MX Master 4 ya. Fungsinya sebenarnya action rings itu kayak shortcut aja ya. Shortcut supaya kita bisa pilih beberapa fungsi secara cepat di beberapa aplikasi yang kita pakai. Jadi defaultnya ini kita bisa lihat ada beberapa fungsi yang kita bisa langsung akses. Kayak bisa buka Finder, emoji, screenshot, bikin notes, dan yang paling gue suka itu untuk akses AI. Ini kita bisa pilih mau langsung launch ke ChatGPT atau ke Gemini atau mau ke Copilot itu bisa. Dan tentu ini bisa di customize juga the whole si action rings-nya itu. Kita bisa ubah fungsinya mau jadi apa. Kayak gue di sini aplikasi ini itu lebih ke untuk buka Notion sama Notion Calendar. Terus gue juga masukin Notion AI ke bagian yang sub AI menunya tadi yang ada di action rings. Nah, si action rings ini kita juga bisa bikin beberapa profile yang kita bisa gunain di aplikasi-aplikasi yang kita gunain. Jadi misalnya kayak kita buka Photoshop, terus kita buka Lightroom, terus kita buka DaVinci, terus kita buka aplikasi apapun itu, semua action ringsnya itu bisa berubah, bisa beda-beda si dalam shortcutnya itu. Nah, beberapa aplikasi juga udah ada pluginnya, kita bisa langsung download aja. Dan kalau pakai plugin itu fungsinya lebih ke dedicated untuk si aplikasinya itu sendiri sih. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja menu-menu yang mau kita akses secara cepat lewat si action rings itu. Sayangnya di Notion itu belum ada, jadi gue harus create sendiri. Tapi ya tetap gue bisa bikin profile Notion, dan ketika gue buka Notion ya itu akan beda dengan action rings di aplikasi lainnya gitu. Untuk di gue action ring tuh buat DaVinci bisa disetting juga. Kalau gue lebih ke workflow, jadi misalkan workflow DaVinci kan ada di bawah. Itu kadang kalau misalkan gue pakai Mac suka ke buka aplikasi yang lain gitu. Kalau misalkan gue pilih-pilih, tapi dengan adanya si action ring lumayan ngebantu kalau misalkan gue mau pilih workflow ke edit, color atau audio, bahkan sampai di deliver juga bisa. Sebenarnya buat action ring bawaannya dia si MX Master 4 ini defaultnya itu banyak yang nggak kepake shortcut-nya buat gue. Justru gue harus custom dulu, jadi si icon-icon yang ada 8 itu bisa lo ganti-ganti buat workflow
dan macam-macam sih sesuai sama kebutuhan lu aja gitu. Nah, untuk nge-build Action Rings ini, gue butuh satu fiturnya lagi yang namanya Smart Action. Di Smart Action gue terapin itu kayak gue bikin text template yang gue bisa langsung pilih aja untuk gue ngetik di Notion. Karena gue selalu bikin subtext di scripting, terus editing, habis itu shooting dan lain-lain. Jadi ya itu repetisi selalu gue simpen. Terus gue juga bisa bikin makro untuk buka task yang gue mau atau database yang gue mau. Dan kalian bisa lihat aja tuh template-template yang udah dibikin, tapi sayangnya gue sih masih maksimalin di Notion ini aja ya. Jadi itu dua yang tadi gue bilang fitur wajib yang perlu diakses di Logi Option Plus, dan satu lagi itu soal AI Builder. Jadi di sini kita bisa bikin kayak sejenis template prompt kali ya, bisa dibilang kayak gitu, supaya kita lebih gampang aja kalau misalnya kita mau nyuruh sesuatu si AI-nya untuk bantuin kita bisa custom template itu sendiri. Nah, ini directnya tuh ke ChatGPT. Sayangnya belum ada opsi untuk AI yang lainnya sih ya, untuk ChatGPT aja. Nah, 3 fitur yang ada di Logi Option Plus tadi yang gue sedikit jelasin itu sebenarnya memang nggak mesti punya MX Master 4. Kita pakai MX Master 3S itu juga udah bisa kepake, termasuk si Action Rings juga. Kalau gue pakai keyboard MX Keys yang S juga itu bisa kepake. Jadi selama kalian punya device Logitech yang support, ya itu akan bisa-bisa aja. Walaupun memang si MX Master 4 itu punya dedicated tombol yang Action Ring sendiri. Balik lagi ke fitur si MX Master 4 ini, yang fitur-fitur yang udah ada di MX Master 3S ini tetap dipertahanin juga ya. Kayak contohnya flow tetap ada. Jadi kalau misalnya kita udah konekin 2 device gitu ke mouse ini, ya mouse ini tuh bisa nyebrang-nyebrang walaupun itu device yang beda antara laptop yang sama PC gitu, nyebrang dan bisa copy paste juga. Bahkan easy use juga ya tentunya ada ya, udah bisa pairing 3 device sekaligus, udah bedanya cepat. Sensor yang bisa di semua surface juga ini tetap bisa, mau di kaca bahkan bisa, kaca yang bening. Itu menurut gue keren banget sih sensornya si Logitech. Side horizontal juga ini masih ada, tentunya ini kepake banget. Dan 2 mode scroll wheel juga ada, kita bisa infinity dan bisa ada levelingnya juga. Kesimpulannya untuk MX Master 4 ini ya, kalau ditanya misalnya kalian udah punya MX Master 3S, terus alasan terbesar untuk pindah ke MX Master 4 ini soal surface aja sih ya. Kalau kalian punya masalah yang sama kayak gue soal cepat kotornya si MX Master 3S, ya ini akan make sense untuk pindah ke MX Master 4. Tapi untuk fitur-fitur tambahan lainnya yang kayak haptic feedback ini, menurut gue sih bukan jadi alasan gue untuk pindah dari MX Master 3S ke MX Master 4 sih. Tapi nice to have aja gitu punya fitur ini, dan memang kepake juga sih. Tapi pun kalau nggak ada fitur ini, ya gue akan nggak apa-apa aja. Karena memang sebenarnya kuncinya itu ada di software si Logi Option Plus-nya. Selama Logi Option Plus kasih akses ke fitur-fitur barunya untuk device lamanya mereka, menurut gue sih itu nggak masalah ya. Tapi kalau kalian emang pengen dapetin sensasi yang belum ada di mouse lain yang gue ngerasain ya, haptic feedback ini, MX Master 4 itu kasih cara yang beda untuk kita bisa komunikasi sama kursor di PC kita sih ya. Jadi lebih nyampe aja gitu rasanya ketika kita lagi pindah-pindah kursornya. Fitur Logibolt juga ini jadinya kepake banget. Gue bisa pakai mouse ini, gue bahkan bisa konekin mouse-mouse lain Logitech yang support Logibolt ke satu Logibolt sekaligus gitu ya. Dan keyboard juga bisa langsung connect MS Keys juga ke sana. Terus gue juga jadi ada webcamnya si MX Brio juga, itu gue satuin semuanya di aplikasi Logi Option. Jadi lebih seamless aja sih ya, gue rasanya ekosistemnya tuh lebih optimal ya. Dan untuk harga rilisnya ini MX Master 4 ada di 2,399, jadi 2,4 juta. Sementara untuk yang di MX Master 3S sekarang harganya tuh udah di 1,6 1,7 lah ya. Buat gue pribadi jujur experience-nya gue suka sih ya pakai ekosistemnya Logitech. Nggak tahu kenapa kayak Mac disatuin sama Logitech tuh jadi kayak kawin aja gitu ya. Orang awam bikin setup Mac ya pakai Logitech gitu udah pasti kayak aman aja gitu rasanya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like.